في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah berisi nasihat-nasihat ringan, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri mengulas sebuah kisah seorang fasik atau keluar dari ketaatan dan sering melakukan dosa. Namun, orang tersebut mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Orang-orang tidak memandikannya dan tidak mau menguburkannya karena kefasikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali daripada waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, sholatilah, dan kuburkanlah dia." Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi tempat itu dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan mayit tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu. Dan sesungguhnya dia adalah seseorang yang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Beritahukanlah padaku tempatnya." Orang-orang pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh semua orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apa 3 hal itu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku, bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuatku melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini menjauhkanku dari kemaksiatan, maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama dengan orang-orang yang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama dengan orang-orang yang fasik."
Ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku, bahwasanya orang-orang solih lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan dua orang, baik dan buruk, pastinya aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Munabi, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah syaitan musuhmu dan musuhku. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para walimu. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para walimu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka sayangilah dan maafkanlah aku." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa laki-laki itu, "Aku menyayangi, aku mengampuni, dan aku memaafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang-orang yang mengakui dosanya kepadaku. Dan orang ini mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang-orang yang mensolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya." Syekh Muhammad Usfuri menukil salah satu hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pelaku dosa yang mengharap rahmat dari Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat." Syekh Muhammad Usfuri juga menceritakan kisah dari Zaid bin Aslam dari Umar bin Khattab, bahwa pada umat terdahulu ada seseorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dia bersikeras dalam beribadah untuk dirinya sendiri, namun dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meninggal. Lantas dia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang Engkau siapkan untuk diriku?" Maka Allah menjawab, "Neraka." Dia bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Sesungguhnya Engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutus rahmatku darimu." Kisah lain diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid. Maka tak kala maut mendatanginya, dia berkata kepada keluarganya, "Jika aku telah mati nanti, maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu. Kemudian larutkanlah aku di lautan pada hari yang banyak angin." Maka setelah keluarganya melaksanakan wasiatnya, tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah engkau lakukan?" Dia menjawab, "Ketakutanku kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya sebab hal tersebut. Padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid. Demikianlah kisah laki-laki fasik yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat taubat dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini memberi hikmah dan iktibar agar kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak dicatat di dalam Al-Quran setelah kisah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa dengan seorang pendosa yang diriwayatkan oleh At-Tabari yang bersumber dari Abi Hatim. Kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak berhak menilai atau mengecam seseorang bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu hanyalah milik Allah. Bahkan kita tidak tahu isi hati seseorang yang berbuat tercela. Mungkin saja karena dia merindukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.